Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan malam ini kita kembali bertemu bersama diskusi dialog kita dan malam ini suratnya kita mencoba menjelaskan tentang penjelasan dari video sebelumnya tentang Jia dan itu kita sebut waktu itu adalah satu robot yang sangat menarik hasil dari teknologi sains dan teknologi Cina. Dan teman-teman sekalian, waktu itu kita menjelaskan tentang konsep Zhang Baotuliar, tentang hyper reality, tentang simulasi, dan malam ini sebenarnya kita lebih mencoba untuk memperjelas pemikiran dari Zhang Baotuliar itu yang kita gunakan kemarin teorinya untuk menjelaskan tentang robot Zia itu. Teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba menjelaskan tentang Zhang Baudrillard. Dan Baudrillard itu adalah seorang filsuf dan sosiolog sebenarnya dari Prancis yang sangat terkenal. Dan dia lahir pada 12 Juli 1929 di Rennes, Prancis, dan meninggal pada 6 Maret 2007 di Paris. Teman-teman sekalian, ini adalah pemikiran yang memang unik dari pemikir-pemikir Prancis yang lain. Dan hampir semua pemikir Prancis itu sebenarnya tokoh-tokoh yang postmodern. Jadi mereka itu sangat terkemuka untuk menjelaskan tentang pemikiran postmodern itu. Dan pemikiran postmodern itu sebenarnya itu sebagai awal untuk masuknya kita ke era yang kita sebut tadi dengan era cyber atau era virtual reality. Dan salah seorang sebenarnya ilmuwan yang banyak sekali memberikan kontribusi pemahaman untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan teori-teori sosial, politik, budaya, sastra yang berkaitan dengan virtual reality itu adalah Zhang Baudrillard ini. Tadi sudah dijelaskan ringkas tentang pemikirannya dan dia sebenarnya yang paling terkenal itu adalah pemikiran filsafat dan sosiolognya. Ia menyelesaikan studi di Universitas Terkemuka Paris, Prancis, Sorbonne, dan ia kemudian menjadi profesor di Universitas Paris 10 Nanterre dan juga misalnya di beberapa perguruan tinggi lain, dan dia sering sekali misalnya diterima atau diminta untuk menjelaskan tentang permasalahan media, teknologi, dan permasalahan realitas baru yang sekarang kita sebut dia sebagai realitas yang tidak lagi berkutat pada realitas yang bisa kita amati secara langsung, tapi dia lebih banyak membicarakan tentang realitas yang muncul melalui virtual atau apa yang kita sebut dengan virtual reality. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pemikiran dari Zhang Baudrillard itu. Yang pertama dia menggunakan tentang beberapa konsep penting. Seperti kita jelaskan sebelumnya, misalnya dia menjelaskan tentang apa yang kita sebut tadi dengan simulacra. Simulacra, simulasi, hyperreality, dan juga misalnya impulsi makna. Teman-teman sekalian, ia berargumen bahwa di dunia modern sekarang ini sebenarnya kita lebih banyak terpengaruh oleh simbol tanda dari realitas yang kita amati sendiri. Jadi tanda, simbol, dan ingat misalnya waktu pertama sekali salah satu kita katakan tanda atau misalnya simbol ketika misalnya waktu itu belum calon presiden waktu itu Jokowi masuk ke gorong-gorong di salah satu gorong-gorong di Jakarta, itu sebenarnya adalah tanda, simbol yang memberikan makna yang penting, dan kemudian itu sebenarnya sangat mengangkat namanya untuk menjadi apa, sebagai seorang yang sebenarnya rendah hati, seorang yang baik, seorang yang jujur. Dan kemudian ini sebenarnya menjadi hal penting untuk menandakan bahwa dia adalah sebagai satu simbol, suatu tanda hal yang baik untuk jadi seorang pemimpin. Jadi kita katakan tadi bahwa pada dunia hyper reality itu sebenarnya kita lebih banyak atau orang lebih banyak sebenarnya melihat bukan realitas apa yang ada sesungguhnya yang memang belum dikenal, kalau misalnya belum pernah bertemu atau berkenalan dengannya atau bersahabat dengannya, tapi kita sepenuhnya langsung melihat misalnya realitas pada virtual. Dan oleh Zhang Baudrillard dia katakan bahwa selalu ada sebenarnya jarak antara realitas yang kita bisa amati secara langsung itu dengan realitas yang sifatnya virtual. Pada realitas virtual itu memang dia bisa misalnya dibentuk, dikonstruksi, di framing sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu,
Dan kemudian malah sebenarnya bukan hanya sekedar framing itu, tetapi dia bisa saja misalnya menunjukkan realitas yang sebenarnya jauh berbeda dengan apa realitas sesungguhnya, dan dia merupakan satu bentuk ya tiruan simulasi. Teman-teman sekalian dan pendengar setia dialog kita, untuk menjelaskan sebenarnya apa yang kita sebut tadi dengan simulasi itu lebih mudah adalah kalau misalnya ada salah seorang calon penerbang ya mau belajar bagaimana misalnya menerbangkan pesawat terbang, tidak pernah langsung dia diberikan langsung misalnya membawa pesawat terbang itu, tetapi coba belajar melalui simulasi pesawat terbang itu. Simulasi memang sesuatu yang dekat, yang memberi gambaran yang hampir sesuai dengan realitas sesungguhnya, tapi bukan realitas sesungguhnya. Jadi simulasi sebenarnya pada pemikiran Jean Baudrillard itu adalah sebenarnya suatu realitas yang berbeda dari realitas sesungguhnya, dan simulasi-simulasi yang muncul pada hyperreality itu sebenarnya menunjukkan ada perbedaan antara realitas yang sama, realitas yang sesungguhnya, dan realitas yang muncul dalam virtual reality itu. Kemarin teman-teman sudah kita jelaskan pada video sebelumnya bagaimana misalnya Zhang itu dianggap sebagai suatu realitas sulit kita membedakan apakah dia adalah manusia atau video dari manusia asli atau misalnya itu adalah robotik. Jadi dari penelusuran kita sebenarnya itu menunjukkan bahwa Zia itu adalah robot ya, dan bukan si cantik jelita seperti manusia yang sesungguhnya. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa di dunia modern ini tanda simbol itu ya lebih sebenarnya menjadi perhatian, menjadi rujukan pada realitas daripada realitas yang sebenarnya. Tapi persoalannya adalah ya itu bukan ya tadi kita katakan bahwa dia bukan realitas asli tetapi realitas yang mengatasi realitas yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan hyper reality. Jadi realitas hyper reality itu sebenarnya kalau kita coba menelusuri lebih jauh dari pemikiran Jean Baudrillard, nanti dia mengungkapkan itu ada 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah ya masih mendekati realitas yang asli ya. Jadi misalnya ada foto, ada video, dan di situ sebenarnya masih dikemukakan seperti video yang live langsung, tetapi nanti setelah itu ada video yang sebenarnya sudah direkonstruksi, sudah diatur, sudah bukan lagi misalnya pada live, tapi dia sudah dibuat sebagai hasil konstruksi, dan kemudian itu berarti dia sebenarnya lebih jauh ya video itu atau misalnya virtual itu dari realitas asli, dan dia sudah memasuki tahap yang kita sebut sebagai tahap yang kedua. Pada tahap yang ketiga sebenarnya itu lebih jauh lagi tingkatannya daripada misalnya tahap kedua, dan sampai pada tahap keempat itu dikatakan bahwa realitas yang ada pada virtual reality itu sama sekali tidak ada miripnya dengan realitas yang sebenarnya. Teman-teman sekalian, jadi pada pemikiran yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard itu dia sebenarnya menjelaskan bahwa realitas itu bisa misalnya diciptakan melalui virtual reality itu dengan bertahap-tahap sampai pada misalnya yang sepenuhnya dia itu sebenarnya lebih bentuk imajinasi daripada realitas yang sesungguhnya. Dan ingat teman-teman sekalian, kita sudah menjelaskan juga misalnya pada bagian perkuliahan sebelumnya bahwa pada pemikiran yang kita sebut misalnya dengan munculnya era virtual reality, sekarang sebenarnya kita tidak hanya memerlukan satu model berpikiran yang kita sebut sebagai model berpikir yang disebut dengan critical thinking, dengan menggunakan misalnya bertolak dari fakta dan kemudian menggunakan logika dan matematik atau statistik yang jelas untuk menjelaskan realitas itu. Tetapi begitu kita masuk misalnya pada realitas yang kita sebut tadi dengan virtual reality, dan kemudian kita perlu menggunakan apa yang kita sebut misalnya dengan pendekatannya sifatnya creative thinking, di mana pada creative thinking itu memang memerlukan suatu pendekatan yang sifatnya kemarin kita singgung secara ringkas tentang apa yang disebut dengan ya pendekatannya sifatnya interdisipliner. Jadi sekarang misalnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang dikemukakan pada pemikiran Jean Baudrillard itu, bahwa realitas sendiri itu sudah sebenarnya tidak lagi dalam satu bentuk atau dalam satu tahapan,
tapi dia bisa berkembang dari tahapan yang satu sampai pada tahapan yang keempat, dan tahapan yang keempat itu sebenarnya merupakan suatu realitas yang sifatnya, boleh kita katakan, masih imajiner. Teman-teman sekalian, mungkin bisa saya berikan contoh ya. Sekarang sering sekali misalnya muncul ya gagasan bahwa ada alien. Jadi manusia luar angkasa yang sering sebenarnya dianggap orangnya seperti ini segala macam, tapi itu masih lebih dalam bentuk sebenarnya imajinasi. Sudah banyak misalnya upaya para ilmuwan untuk bisa bagaimana misalnya bertemu atau menangkap, katakanlah misalnya seperti ini manusia angkasa itu, luar angkasa itu manusia asing yang dianggap sebenarnya hidup di planet yang lebih tinggi. Tapi sampai sekarang itu tidak ada. Tapi itu merupakan imajinasi atau kreativitas yang imajinatif yang memberikan sebenarnya gagasan yang sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terutama sekali misalnya upaya untuk bisa menelusuri ruang angkasa. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa pada periode sekarang misalnya kita memasuki apa yang kita sebut dengan konsep ya realitas, dan kemudian saya akan mencoba misalnya secara ringkas menjelaskan beberapa buku penting yang dikemukakan oleh Zhang Baudrillard untuk menjelaskan pemikirannya. Tapi teman-teman sekalian dan sahabat setia dialektika, kita tidak mungkin menjelaskan beberapa bukunya yang sebenarnya sangat menarik. Yang pertama tadi saya katakan judulnya adalah Simulacra dan Simulation, simulasi. Teman-teman sekalian, simulasi itu sebenarnya bisa dikatakan pada saat tertentu dia memang dekat dengan realitas, tetapi bisa saja misalnya dia sangat berbeda jauh dengan realitas yang ada. Dalam karya ini, Baudrillard membahas tentang konsep simulacra dan simulasi. Ia mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pasca modern bukan modern lagi menurut para pemikir postmodern, tapi kita sudah memasuki era yang dia sebut misalnya era postmodern. Ada yang mengatakan era pasca industri atau post industri, tetapi nanti lebih populer setelah itu apa yang disebut dengan permasalahan tentang permasalahan cyber atau virtual reality. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah menjelaskan secara ringkas tentang simulasi tahap pertama, dan ini adalah buku dari Zhang Baudrillard yang dia terbitkan pada tahun 1981. Teman-teman sekalian, untuk penjelasan sekitar 15-20 menit mungkin kita sampai di sini saja, dan kemudian nanti kita coba lanjutkan pada sesi berikutnya atau tahap yang kedua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat malam, dan semoga bisa memahami dan manfaat untuk pemikiran dan penjelasan singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.